Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa dalala 'alal huda ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawbihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para sayyid, para hujjaj, jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Ibanatul Ahkam Syarhu Bulughil Maram sampai kepada hadis nomor 85, Kitabut Taharah, bab adabi qada'il hajah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang kita lakukan dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaidha falyastatir, rawahu Abu Daud. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata, siapapun yang mendatangi al-ghaidha. Ghaid ini arti aslinya al-munkhafid minal ard, jadi tempat yang rendah dari bumi, dataran rendah, atau juga al-mutmain minal ard, tempat yang sepi dari bagian bumi. Itu arti asli dari ghaid. Lalu kemudian kata ini digunakan secara majaz kepada al-kharij minal insan, yaitu kotoran yang keluar dari manusia, ya, ghaid. Ghaid itu ya BAB, ya, temannya bowl. Kalau bowl itu buang air kecil, kalau ghaid buang air besar. Nah, ini jadi sudah dinakal, ya, majaz bin nakal, majaz dengan dipindahkan. Tadinya ghaid itu aslinya tempatnya, karena biasanya orang itu kalau dulu, ya, kalau mau buang air besar kan cari tempat tenang tuh, makanya dinamakan bilik merenung, kan, tempat inspirasi. Jadi kalau lagi buntu sudah keluarin dulu deh, itu muncul inspirasi itu. Apalagi sambil ngerokok, ya. Dibantuin jin itu inspirasinya. Baik. Nah, kata Rasulullah SAW, man adal ghaidha falyastatir. Jadi siapapun orangnya yang akan buang air besar, falyastatir, ya, maka hendaklah dia menutup dirinya, ya, istitar. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yahrusu syari'u 'alal haya'i wa satril 'aurah. Wa satril 'aurat. Jadi syari' ini yang memberi syariat atau yang menciptakan syariat. Hakikatnya Allah, majaznya bisa digunakan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memiliki akhlak pemalu, haya itu malu, wasatil aurah, dan menutup aurat. Walihadza fa innal aqila yasuhu kasyu auratihi, ya. Makanya nanti kata beliau, orang berakal itu pasti akan merasa malu jika auratnya itu terlihat oleh yang lainnya, tersingkap, terbuka, tidak tertutup. Nah, itu orang yang berakal, ya, orang yang berakal. Berarti sekarang banyak yang akalnya kurang gitu, karena mereka nggak malu lagi menyingkap auratnya. Walihadza atau walidza summiyatil auratu sau'ah. Makanya aurat itu makan sau'ah, ya, atau suatu yang
kurang baik jika terlihat sau'atain. Makanya ta'birnya itu sau'atan. Sau'atan itu untuk kubul dan dubur, karena itu aurat yang memang aurat besar ya, yang harus ditutup. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis yang diambil dari hadis ini, wujubul istitar inda qada'il hajah. Jadi wajib menutup diri ketika kita buang air ya, baik kecil maupun besar. Wajib jika sekiranya akan terlihat oleh orang yang tidak mubah, tidak boleh melihat aurat kita. Wajib ya. Tapi kalau misalkan gak ada orang atau di hadapan orang yang boleh melihat aurat kita, ya sunnah gitu nanti ya menutupnya. Tapi kalau misalkan di tempat umum sekiranya terlihat oleh orang-orang yang bukan mahram kita, wajib nanti menutup dirinya. Makanya di sini kata beliau, wujubul istitar inda qada'il hajah, kewajiban menutup diri ketika qada hajah ya, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Wa anha radhiyallahu anha, hadis selanjutnya masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya, kana idza kharaja minal ghaiti, ketika beliau selesai dari buang hajatnya, qala, beliau berkata, ghufranak. Ghufranak artinya ampunanmu ya Allah. Ghufranak artinya ampunanmu ya Allah. Akhrajul khamsah, diriwayatkan oleh imam 5 imam hadis ya. Wasahu Abu Hatim wal Hakim, dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Imam Hakim. Makna hadis ini istighfaru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan makna istighfar, ghufranaka ya. Ghufranaka sama dengan astagfirullah, ghufranaka ampunanmu ya Allah, atau astagfirullah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Nah, jadi Rasulullah SAW menurut hadis ini beristighfar setiap kali keluar dari ghaid, setiap kali keluar dari tempat qada'ul hajah. Apa hikmahnya? Ya. Jadi di sini istighfar Rasulullah SAW min tarkihi dzikrallahi waqta qada'il hajah. Nah, ya. Jadi ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Jadi istighfarnya Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari tempat qada'ul hajat, yaitu karena selama beliau di tempat itu beliau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Min tarkihi dzikrallahi taala, maksudnya zikir dengan lisan ya. Zikir dengan lisan, adapun dengan hati, ya Rasulullah itu enggak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati Rasulullah itu tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan lisan ya. Adapun dengan lisan karena memang tempatnya tidak memungkinkan, karena tempat walaupun ya ini kan tasyri'. Jadi ini bagian dari penciptaan syariat atau penetapan syariat. Maksudnya untuk umat Rasulullah SAW yang keluar dari mereka itu najis, baik baul maupun ghaid. Tapi kalau untuk Rasulullah SAW suci, ya. Jadi para ulama berpendapat bahwa yang keluar dari Rasulullah SAW hukumnya suci. Ya, mohon maaf, ghaidnya, baulnya, darahnya. Tapi tetap toh beliau ini mempraktekkan apa yang harus nanti dikerjakan oleh umatnya. Karena nanti umatnya bakal mencontoh beliau. Kalau seandainya beliau mengikuti hukum pribadinya, maksudnya yang keluar dari beliau kan suci. Apapun yang keluar dari beliau itu suci. Berarti kan nggak menghalangi beliau untuk zikir ya. Tidak menghalangi beliau untuk zikrullah. Nah, nanti khawatir ikutin umatnya. Umat di toilet tetap zikir gitu kan. Jadi beliau mempraktekkan apa yang menjadi ketetapan umum, apa yang menjadi aturan umum untuk umatnya nanti. Padahal yang keluar dari beliau suci, baik ghaidnya maupun baulnya, termasuk darahnya. Makanya kan ada satu riwayat ketika beliau ihtijam atau hijamah ya, ketika beliau itu bekam, lalu kemudian darah bekamnya itu ditaruh di tempat mangkok, diminta kepada sahabat untuk dibuang. Dibawa dari dalam rumah keluar, ternyata sampai luar diminum sama beliau. Lupa sahabatnya siapa ya, diminum sama sahabat tuh. Selesai masuk lagi, ditanya sama Rasulullah, ente kemana itu darah?
nggak mungkin bohong kan. Akhirnya kata beliau, saya minum ya Rasulullah, saking cintanya sama Rasulullah tuh, ya. Saking mereka yang tegotnya masya Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah nggak ngomelin, malah beliau tuh bilang, la yadkhulul jannata man ikhtalata damuhu bidami. Maknanya seperti itu. Tidak akan masuk neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku. Nah iyalah, neraka nggak mungkin berani menyentuh darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa apapun yang keluar dari beliau itu suci ya. Kalau nggak salah itu disebutkan dalam kitab Hasyiah Baijuri ala Fathil Qarib. Jadi istighfarnya Rasulullah SAW ketika di dalam ghaid atau toilet itu karena beliau meninggalkan zikrullah, karena beliau meninggalkan zikrullah dengan lisan. Adapun hati beliau ya tetap selalu full time ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa qila litaubati min qasirihi fi syukri ni'matillahi allati an'ama biha alaihi. Fa'at'amahu thumma hadamahu thumma sahala khurujal adza wa abqa ma yanfa'uhu fara'a syukrahu qasira an bulughi hadhihi ni'mah. Masyaallah. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi gufronaka, istighfarnya Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari toilet adalah perasaan taksir, perasaan ketidakmampuan Rasulullah SAW untuk menikmati, untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi beliau itu merasa tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ini. Maksudnya Allah kasih makan, lalu kemudian Allah mudahkan pencernaannya, lalu Allah mudahkan keluarnya, dan Allah sisakan kekuatannya dari makanan itu. Ngasih nikmat makan kan dari Allah, nikmat makan itu dari Allah. Nikmat mudah dicerna kan dari Allah juga. Nikmat mudah keluar juga kan dari Allah juga. Tapi kan nggak keluar semua. Kalau keluar semua kan repot ya Pak. Iya, menstruasi itu kan penyakit ya. Mohon maaf ya, diare itu kan penyakit. Iya, kalau lagi diare semuanya keluar tuh, nggak cuma ampasnya, semuanya keluar. Kalau ini enggak ya. Kalau orang sehat itu yang keluarnya ampasnya aja, sari-sarinya diserap oleh tubuh. Nah, jadi Rasulullah SAW merasa nggak bisa atau kurang mampu mensyukuri nikmat ini. Itu Rasulullah. Padahal kakinya sudah bengkak-bengkak karena kebanyakan sholat ya. Kaki beliau. Waktu beliau sudah habis untuk jihad kemana-mana gitu kan, angkat pedang sono sini ya kan, perang sana sini, dakwah sana sini, sampai nggak sempat ngurusin keluarga segala macam ya. Iya, kadang beliau diprotes sama istrinya, kok kita ini kurang nafkah segala macam. Iya, beliau sibuk dakwah, sibuk jihad segala macam. Tapi untuk nikmat yang mohon maaf mungkin menurut kita sepele ya, dan kita mungkin nggak pernah mensyukuri nikmat itu loh. Maksudnya kita jarang sekali mensyukuri nikmat, mohon maaf, bisa buang air kan? Alhamdulillah ya Allah bisa buang air gitu. Pernah kan? Boro-boro kita mah dikasih nikmat lebih dari itu aja nggak bersyukur ya. Kasih mobil baru, kasih rumah baru malah hore-hore ya. Kadang lupa alhamdulillah. Tapi Rasulullah SAW ya dengan totalitasnya penghambaan beliau kepada Allah, nggak ada waktu buat main-main, nggak ada waktu buat traveling, nggak ada waktu buat santai-santai, semuanya jihad. Kalau nggak jihad ya dakwah, kalau nggak dakwah ya taklim umat dan seterusnya. Untuk nikmat yang seperti ini saja beliau masih merasa kurang mampu bersyukur. Nah, makanya kenapa beliau gufronaka itu, memohon ampun ya. Jadi setelah mendapatkan kenikmatan bisa buang air besar, beliau mohon ampun kepada Allah karena nikmat ini tidak bisa sepenuhnya beliau syukuri. Kan hebat hamba kayak gitu tuh. Nah, kita boro-boro ya. Iya, di toilet ngerokok, betul, keluar toilet ya buang puntung sembarangan segala macam, boro-boro gufronaka ya. Ini Rasulullah SAW. Makanya kalau kita bisa meniru Rasulullah, subhanallah ya. Nah, makanya di sini kata beliau, fafazi'a ilal istighfari ta'liman li ummatihi. Iya. Jadi beliau ini ketika keluar dari toilet memilih istighfar. Ya, memilih istighfar ta'liman li ummatihi, ta'liman li ummati sebagai pembelajaran untuk umatnya ya. Beliau saja yang nggak pernah lupa kepada Allah, mau selalu meminta ampun, apalagi kita yang selalu lupa ya.
Iya, jadi ini lebih kepada ta'lim ya. Ini lebih kepada ta'lim, bukan berarti Rasulullah itu punya dosa. Enggak. Loh, kok Rasulullah beristighfar berarti Rasulullah punya dosa dong? Enggak, ini ta'lim. Ta'lim untuk umatnya, pembelajaran untuk umatnya. Fa inna qalbahu sallallahu alaihi wasallam ma kana yaghfulu an muraqabatillahi ta'ala. La hala qadal hajah wala ghairaha. Iya. Karena kalau hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau untuk pribadi beliau sebenarnya enggak perlu istighfar, ya. Kalau untuk pribadi beliau sendiri sebenarnya nggak perlu istighfar. Beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah dijamin masuk surga. Ya surga juga kalau bukan Rasulullah nggak mungkin diciptakan. Surga kalau bukan karena Rasulullah SAW itu nggak mungkin ada. Maksudnya semua ini alam semesta ini Allah ciptakan itu khidmatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta ini, Pak, kalau bukan karena Rasulullah SAW, Allah nggak akan pernah menciptakannya, gitu ya. Nah, makanya ketika beliau ditanya oleh sahabat Jabir, ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awli syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sahabat Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bi abi wa ummi, demi abah dan ummiku, akhbirni, kabarkan kepada saya, an awwali syai'in, tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum semuanya. Jadi Allah itu sebelum menciptakan semuanya, sebelum menciptakan arsy, sebelum menciptakan kursi, sebelum menciptakan surga neraka, malaikat, bahkan Nabi Adam, bahkan apa sih yang pertama kali Allah ciptakan tuh? Jadi makhluk yang pertama itu apa? Qala ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya, sungguhnya Allah pertama kali menciptakan makhluk adalah nur, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cahaya nabimu, kata Rasulullah, nuru nabiyyika Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah itu ya nurnya pertama kali yang Allah ciptakan. Nah, kata Habib Ali dalam Sibtud Dururnya, wa minhu tafarra'al khalqa ba'dal khalqi fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Wa minhu, dari nur Rasulullah SAW Allah kemudian menciptakan makhluk yang lain. Wa minhu tafarra'al khalqu ba'dal khalqi fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Baru setelah nur Rasulullah SAW Allah menciptakan yang lainnya, arsy, kursi, surga, neraka, dan seterusnya. Fi ma hadatsa, baik yang sekarang, wa ma taqaddam, maupun yang telah lalu. Ya, jadi semuanya ya untuk Rasulullah SAW. Jadi istighfarnya beliau itu lebih kepada ta'lim untuk umatnya, bukan berarti beliau itu punya dosa, tidak ya. Taib. Nah, ini makna dari hadis tadi. Fiqhul hadis, ya, hukum fikih yang disimpulkan dari hadis ini. Pertama, talabul maghfirati minallahi ta'ala ba'dal khuruji min mahalli qada'il hajah. Jadi ada anjuran memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari tempat qada'il hajah, gufranaka, ya, gufranaka. Wa yazidu fid du'a'i ma jaa'a fi riwayat Anas. Tapi nanti tidak hanya terbatas pada gufranaka ini, ditambah juga doanya sebagaimana yang ada dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi ditambah, ya, menggabungkan dua riwayat. Yang ini yang gufranaka riwayat Sayyidah Aisyah, yang panjang tadi riwayatnya sahabat Anas bin Malik, digabungkan. Jadi kata beliau ditambah juga dalam doa nanti, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan dariku penyakit, Pak. Loh, orang bayar mahal loh nggak bisa buang air kecil. Bayar mahal nggak bisa buang air besar, yang sembarangan itu. Dianggapnya sepele, padahal nikmat besar itu, ya repot nggak bisa kencing, Pak. Ya, nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, repot. Makanya, tapi berkah juga karena ada dokternya nanti, ya. Kalau nggak ada itu dokternya nggak laku nanti. Wa'afani, dan menyehatkanku, gitu ya. Di riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi azhaba 'anni adzah wa abqa fi quwwatah wa dzaqani ladzatah. Itu doanya riwayat yang lain, ya. Mau digabungkan juga nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni adzah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakitnya, wa abqa fi quwwatah, dan menetapkan pada diriku kekuatannya. Energi itu kan, iya, nggak keluar semua, ampasnya aja yang keluar, saripatinya diserap jadi energi.
wa dzaqani ladzatah, dan merasakan kepadaku kenikmatannya. Nikmat kan Pak? Iya. Coba orang udah kebelet Pak, ya, mau BAB atau buang air kecil ya, gue kebelet tuh deh, kita tahan, tunggu dulu sejam, kasih duit 2.000, nggak bakalan mau dia Pak, karena lebih nikmat ke belakang dia. Nggak mau dikasih berapa juga kalau udah kebelet nggak bakalan mau dia. Udah tunggu dulu sejam, kasih ini 2.000 ya, tambah lagi 3.000, nggak mau dia. Itu bukti bahwa nikmat ya, bisa buang kecil buang air besar. Nah, ini jadi ditambah doanya ya. Alhamdulillahilladzi athaba 'anil adza wa 'afani ghufranaka. Di riwayat yang lain 3 kali ghufranakanya. Kalau nggak salah riwayat Imam Tirmidzi. Nah, diulang 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi athaba 'anil adza wa 'afani. Ya, kalau mau ditambah riwayat yang tadi nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi athaba 'anni adza wa baqafi quwwatah wa dzaqani ladzatah ya. Udah hafal semua lah ya, karena sering ke toilet kan. Ini yang pertama. Yang kedua, hirsus sahabati ridwanullah alaihim an tatabbu'i athari Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta hina khurujihi minal khala. Masyaallah. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat memperhatikan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang beliau baca ketika keluar dari toilet. Iya, kan ada riwayat ini karena sahabat memperhatikan apa sih yang dibaca Rasulullah ketika keluar dari toilet. Oh, ternyata itu yang dibaca. Diriwayatkan oleh beliau sampai ke kita gitu ya. Nah, kalau kita mungkin ya cuma foto-foto aja kan. Iya. Ada kiai, ada habib, ada buya segala macam ya. Ceramah bukan didengerin ceramahnya, dicatat, diingat, foto-foto aja tuh. Itu status gitu kan. Apa yang disampaikan lupa gitu ya. Apa yang disampaikan lupa. Kalau mereka dulu enggak ya. Minta riwayat, minta ijazah, minta doa, minta wirid segala macam ya. Kalau kita yang penting foto deh. Bukti kita pernah ketemu gitu. Taib. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari mendatangi toilet ya, mau buang hajat. Fa amarani, maka beliau memerintahkan kepada saya an atiyahu, untuk membawakan beliau bi thalathati ahjar, 3 buah batu. Fa wajadtu hajarain. Nah, tapi Abdullah bin Mas'ud cuma dapat 2 batu. Walam ajid tsalitsa, saya tidak mendapatkan yang ketiga. Nah, lagi jarang batunya ini mungkin ya. Curus nyari 3 cuma dapat 2. Fataituhu bi rauthatin. Akhirnya yang ketiga itu karena nggak ada batu, beliau mengambil rauthah. Rauthah itu mohon maaf, kotoran onta atau himar, keledai yang udah kering tuh ya, kan keras juga tuh. Yang ketiganya itu rauthah, kotoran. Fa akhadhahuma. Nah, ketika disodorkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW hanya mengambil 2 batu. Yang rauthahnya tadi, yang kotorannya tadi tidak diambil. Fa akhadhahuma, 2 batunya diambil, wal qarauthah, dan rauthahnya dibuang. Kotoran ontanya atau kotoran himarnya dibuang, enggak diambil. Wa qala, beliau berkata, innaha riksun, sesungguhnya dia adalah najis ya. Riksun itu najis. Iya, enggak beliau ambil. Nah, ini kan buat istinja ya. Ini buat istinja. Jadi batunya itu buat istinja. Yang kita kenal dengan istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu. Akhrajahul Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni i'tini bi ghairiha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Daruqutni punya tambahan riwayat i'tini bi ghairiha. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW mengambil 2 batu, membuang yang ketiga yaitu karena rauthah ya, karena najis. Nah, beliau minta lagi ke Abdullah bin Mas'ud, i'tini bi ghairiha. Carikan lagi selainnya. Carikan lagi selain najis tadi, selain kotoran tadi. Maksudnya biar tetap batunya 3 gitu ya. Biar batunya tetap 3. Karena memang perintah di awal 3 batu. Nah, ini nanti yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa istinja dengan batu itu minimal harus menggunakan 3 batu ya. Jadi istijmar itu atau istinja dengan batu minimal harus menggunakan 3 batu. Walaupun bisa suci atau bisa bersih hanya dengan 1 batu, enggak. Tetap harus 3. Nah, ini riwayatnya ya, ini riwayatnya. Karena Rasulullah SAW ketika sudah mengambil 2, sudah mempunyai 2 batu, beliau tetap memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mencari 1 lagi. I'tini bi ghairiha. Cari lagi satu lagi ya. Carikan saya penggantinya, pengganti rauthah tadi ya, pengganti najis
najis tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat yang lain dari Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi'azmin aw rawthin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istinja menggunakan azm. Azm itu tulang. Aw rawthin atau kotoran. Wa qala, dan beliau berkata, innahuma, sesungguhnya keduanya, tulang dan kotoran, la yutahhirani, keduanya tidak bisa mensucikan, ya. Jadi azam, tulang dan rawth dan kotoran itu tidak bisa mensucikan. Rawahu Daruqutni wa sahhahahu, iya, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh beliau. Dinul Islam yahrusu 'ala an-nizam wan nadhafah wa yuhayyi' lil muslim hayatan tahiratan thayyibah. Masyaallah. Jadi Islam ini selalu mengajarkan umatnya untuk selalu bersih, ya, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, ya. Makanya lidza amarna bil istinja wal istijmar wal bu'd 'anil aqdhar. Makanya syariat kita selalu mengajarkan umatnya untuk selalu istinja, ya, baik dengan batu maupun dengan air. Walaupun afdolnya dengan air, tapi mau digabung keduanya lebih afdol, ya. Pakai batu dulu, setelah itu baru pakai air. Sunnah Rasul, nggak apa-apa, ya. Minimal sebelum mati kita pernah melakukan walaupun sekali, ya, ittiba'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena minimal kita pernah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja, gitu, ya. Wal bu'd 'anil aqdhar, ya, dan memerintahkan untuk menjauhi apapun yang sifatnya najis. Makanya tadi Rasulullah menolak ketika dikasih kotoran onta atau himar untuk istinja, ditolak sama beliau, dibuang. Ya walaupun kering, gitu, ya, walaupun kering dibuang. Jadi untuk istinja aja nggak boleh karena najis, apalagi kalau dilumurin ke muka, gitu kan, naudzubillah. Tapi kan ada, ya, iya, sebagian orang kan ada, bahkan itu ajaran agama mereka di luar Islam, gitu, ya. Ada yang ibadahnya pakai kotoran, naudzubillah. Enggak kalau kita, ya. Nah, ini makna dari hadis tadi. Fiqhul hadis yang diambil dari hadis ini, ya, bisa disimpulkan dari hadis ini dalam tataran hukum fikih. Yang pertama, an-nahyu 'anil istinja bi rawthil bahaim li'annahu najis, ya. Ada larangan istinja menggunakan kotorannya binatang. Kenapa? Li'annahu najis, ya, karena dia najis. Masa mensucikan najis dengan najis, gitu, ya. Ini yang digandung oleh hadis ini, karena Rasulullah SAW minta Abdul bin Mas'ud mencarikan 3 batu, cuma dapat 2, satu lagi kotoran, ditolak kotoran itu, ya. Kata Rasulullah, ini bi ghairiha, carikan untuk saya yang lainnya, batu lagi maksudnya. Makanya di sini ada larangan, ya, dipahami oleh para ulama. Rasulullah SAW melarang istinja dengan najis, yaitu kotoran binatang. Ini juga menunjukkan bahwa kotoran binatang itu hukumnya najis, ya. Walaupun nanti mukhaffafah, dalam arti cukup dibasuh 1 kali. Kalau dengan 1 kali basuhan itu hilang bau, rasa, dan warnanya, itu kan yang penting, ya. Jadi dalam mensucikan najis yang penting 3 sifat ini hilang: bau, rasa, dan warna. Hilang walaupun dengan 1 guyuran, 1 basuhan itu cukup sudah. Selama najisnya najis mukhaffafah, ya, atau mutawassithah. Kalau mukhaffafah malah cukup diciprat, gitu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada munaqsi ahjaril istinja an thalathin ma'al inqa. Jadi disimpulkan dari hadis ini juga, kalau kita mau istijmar, kalau kita mau istinja dengan batu, tidak boleh jumlah batunya tidak boleh kurang dari 3. Jumlah batunya tidak boleh kurang dari 3. Ma'al inqa, dengan syarat juga bersih, gitu, ya. Jadi selain harus bersih, harus menggunakan minimal 3 batu. Kalau bersih dengan 1 atau 2 batu itu nggak cukup, tetap harus 3. Jadi 2 syarat ini harus ada, 2 syarat ini harus selalu ada, yaitu bersih pertama, dan yang kedua 3 batu. Bersih tanpa 3 batu nggak boleh. Sudah pakai 3 batu tapi nggak bersih juga nggak boleh. Tambah terus, ya. Iya, ini kelas berat ini, yang dikeluarinnya berat ini. Udah pakai 3 batu, 4 batu, 5 batu masih nggak bersih, udah tambah lagi, ya. Mau 10 batu kayak lecet tuh kan. Apa-apa. Jadi harus dua syarat terpenuhi. Dia harus bersih dan harus dengan 3 batu minimal, ya. Wa hadza mazhab Syafi'i wa Ahmad. Ini mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad
syarat sah istijmar atau istinja dengan batu, selain harus bersih juga harus menggunakan minimal 3 batu ya, atau dengan satu batu yang punya 3 sudut. Satu batu punya tiga sudut ya. Nanti usapan pertama pakai sudut ini, usapan kedua pakai sudut ini, usapan ketiga pakai sudut yang ini ya, harus 3 usapan, minimal harus 3 usapan. Nah nanti disunahkan itar, wasunnal itar, disunahkan ganjil ya. Kalau bersihnya pas di usapan ganjil atau di usapan genap, mohon maaf ya, kalau bersihnya itu usapan genap dapat 4 usapan sudah bersih nih, ya udah tambah 1 lagi ya, supaya berhenti di ganjil ya. Kalau bersih di 3 ya sudah cukup. Baik. Wahtajja bi ziyadati i'tini bi ghairiha. Apa dalilnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kok mensyaratkan minimal 3 batu? Karena ada tambahan di sini ziyadah riwayat i'tini bi ghairiha. Rasulullah SAW masih meminta Abdullah bin Mas'ud ya untuk mencari 1 lagi batu, padahal Rasulullah SAW sudah punya 2 batu atau sudah dikasih 2 batu oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah merasa kurang, i'tini bi ghairiha, cari lagi satu lagi. Nah, makanya ini jadi dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika mensyaratkan harus 3 batu minimal. Wa qala Abu Hanifah wa Malik. Nah, beda lagi nanti dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, la yushtaratul adad bal yushtaratul inqa walau bihajarin. Nah, jadi kalau 2 imam ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak melihat jumlah batunya, yang penting bersihnya. Dengan berapa batu pun kalau sudah bersih cukup sudah, walau bihajar, walaupun hanya dengan satu batu, karena yang keluarnya dikit sudah pakai 1 batu diusap gitu bersih, ya udah cukup. Nggak mesti 3 batu ya, nggak mesti tiga usapan. Dengan 1 usapan 1 batu kalau bersih sudah. Nah, ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Makanya kata beliau di sini, la yushtaratul adad, tidak disyaratkan jumlah ya, bilangannya nggak disyaratkan 2 atau 3 gitu. Bal yushtaratul inqa, tapi yang disyaratkan itu sucinya, bersihnya. Inqa itu bersih, walau bihajar, walaupun hanya dengan 1 batu. Wal itaru indahuma mustahab. Nah, hanya saja nanti sunnah diganjilkan. Kalau misalkan bersihnya di 2 genap kan, nah, tambah 1 lagi. Nah, tapi nambah 1 ini bukan wajib tapi sunnah, supaya berhentinya itu diganjil ya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad enggak, minimal harus 3. Nah, minimal harus 3. Kalau 3 enggak bersih ya tambah lagi gitu ya. Misalkan dengan 1-2 usapan, 1-2 batu bersih tetap harus 3 gitu. Nah, ini perbedaan pendapat ya di jumlah batunya. Yang ketiga, an-nahyu 'anil istinja bil 'azm. Ada larangan juga istinja menggunakan tulang, enggak boleh. Istinja dengan tulang enggak boleh ya. Li'annahu lazjun la yanshifun najasa. Iya, karena tulang kan apa? Kata beliau di sini enggak bisa menyerap najis katanya. Enggak ada rongganya kali ya. Tajam juga kali. Beda dengan batu kan, kalau batu ada yang rada halus gitu ya, licin dan seterusnya. Alawatan ala annahu ta'amul jin. Nah, juga alasan yang kedua, karena azam ini, tulang ini makanan jin. Jangan dikotorin, kasihan mereka ya. Ntar mau makan ada itunya kan nggak jadi mereka. Kecuali bisa makan sate kali ya, ada bau-bau satenya itu. Masya Allah. Jadi jin aja diperhatikan sama Rasulullah ya, makanannya, sumber pangannya itu. Jangan dipakai istinja karena itu makanan saudara kalian, yaitu jin tadi. Taib. Yang keempat, talabu idadil muzil min hajarin aw ma'in qabla julusihi li qada'il hajah. Dari hadis ini juga bisa disimpulkan anjuran menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk bersuci, baik itu batu atau air ya, qabla julusi li qada'il hajah, sebelum kita duduk untuk qada'il hajah. Iya, jadi kalau masuk toilet umum biasanya cek dulu tuh, buka kerannya ada airnya apa enggak. Jangan main duduk bae gitu ya. Ntar kita udah nanggung dibuka kerannya enggak ada airnya, repot kan. Nah, sekarang gimana, tisu boleh apa enggak gitu ya. Tisu muni syarat apa enggak dengan batu. Jadi para ulama itu ketika menjelaskan tentang istijmar atau istinja dengan batu, mereka menafsirkan batu di sini kullu qali'in tahirin ghairu muhtaram. 3 syaratnya. Yang pertama qali'. Jadi fi ma'nal hajar,
semakna dengan batu. Memang teksnya kan batu, tapi nggak mesti hanya batu. Yang lain juga kayak tisu tadi, muni syarat apa enggak, bisa apa enggak digantikan atau menjadi pengganti batu. Ya. Syaratnya 3, qali' tahir ghairu muhtaram, yang bisa menggantikan batu. Pertama kali itu kasat, jadi enggak halus kayak kaca ya. Nah, kalau kaca kan apa namanya, amlas ya, amlas itu ya halus gitu kan, enggak ada kasar-kasarnya itu. Nah, jadi kali itu kasat. Yang kedua tahir, harus suci ya. Kasat kalau enggak suci ya enggak boleh. Makanya tadi Rasulullah tidak menerima rauthah ya, tidak menerima kotoran onta yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi harus suci. Yang ketiga ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dihormati. Kayak to'am, kayak makanan ya. Roti kan kasat juga, suci juga, tapi muhtaram, enggak boleh. Nah, sekarang tisu muni 3 syarat ini apa enggak? Tisu itu kasat apa enggak? Kasat ya, kasat. Yang kedua dia suci juga ya, dan yang ketiga dia ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram maksudnya bukan sesuatu yang dihormati. Gimana kalau tisu basah? Kalau tisu kering mungkin memenuhi syarat ya. Kalau tisu kering mungkin memenuhi syarat. Nah, kalau tisu basah gimana? Suci apa enggak dia? Alkoholnya tuh. Alkoholnya. Terlepas dari alkohol suci atau tidak, ada perdebatan ya, alkohol itu suci apa enggak. Ada yang bilang suci, ada yang bilang enggak. Kayak sanitizer tuh, hand sanitizer ya. Kalau kita ikut pendapat yang menajiskan, enggak sah nanti sholat kita. Tapi ada pendapat ulama yang mensucikan. Bahkan yang di parfum ya, alkohol yang di parfum itu ada yang bilang suci katanya, enggak apa-apa. Tapi afdolnya jangan pakai yang ada alkoholnya. Tapi kalau hand sanitizer ini ya darurat lah ya, enggak apa-apa. Kalau kita hukumi suci, habis disemprot harus cuci lagi. Kalau kita hukumi najis ya, kalau kita hukumi najis. Tapi kita ikut ulama yang mensucikan lah. Nah, cuma di tisu basah itu muskilahnya, permasalahannya di batu itu nanti disyaratkan, maksudnya istijmar, istinja dengan batu disyaratkan tidak ada sesuatu yang mencampuri najis itu. Walaupun keringat kita. Jadi batunya itu harus kering. Batunya itu harus kering. Gak boleh basah. Batu yang boleh digunakan untuk istijmar itu harus kering. Nah, kalau tisu basah kan udah basah dia ya. Jangankan basahnya dengan alkohol, basah oleh air pun gak boleh nanti. Jadi memang harus kering. Karena memang syaratnya itu tidak boleh tercampur oleh yang lainnya. Dan air itu kan suatu yang lain ya. Air itu suatu yang lain. Bahkan kata ulama, tercampur dengan keringat kita pun sudah nggak boleh tuh. Kalau najisnya sudah tercampur oleh keringat kita, itu sudah nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Nah, ini kan pembahasannya. Jadi kita buang air besar ya, atau buang air buang air kecil. Buang air besar atau buang air kecil. Jadi cuma pakai itu aja Pak, cuma pakai batu aja sudah. Habis itu wudhu langsung sholat. Jadi cuma menghilangkan ainnya aja, baunya masih ada, nggak apa-apa. Itu maafu katanya, itu dimaafkan. Makanya syaratnya agak ketat tuh, agak ketat, nggak boleh berantakan ya. Nanti ada di sini ketika bahas istijmar ya. Ketika bahas istijmar kapan kita boleh istinja hanya dengan batu. Tapi kalau mau dilanjutkan dengan air nggak masalah. Kita cuma mau ngambil sunnahnya saja gitu ya. Udah pakai tisu segala macam walaupun nggak bersih. Nah, setelah itu pakai air lagi ya. Dituntaskannya pakai air. Nah, jadi intinya boleh pakai tisu dengan syaratnya ya. Boleh pakai tisu dengan syaratnya. Tisu kering ya, tisu kering. Jadi tisu kering itu bisa menjadi pengganti batu. Bisa menjadi pengganti batu. Cuma nanti caranya ada ya. Caranya ada. Baik, silakan. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Baik, satu hadis lagi ya, kalau ada yang nanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu rawahu Daruqutni." Istanzihu artinya utlubu an-nuzha. Utlubu an-nazahah. Istanzihu utlubun nazahata al-bu'd.
menjauhlah minal baul ya, atau bersucilah dari air kencing. Nazah itu suci, nazah itu ya jauh dan seterusnya. Maksudnya harus apik ketika istinja dari buang air kecil ya, ketika dari air kencing gitu. Istanzihu minal baul ya, hati-hati dengan air kencing, harus sampai nazahah, harus sampai bersih, harus sampai tuntas, harus sampai suci ya. Kenapa? Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena banyak orang yang disiksa kubur itu karena sebab tidak apik ketika buang air kecil ya. Baik ketika keluarnya nggak tuntas atau ketika istinjanya sembarangan. Sepele, tapi kata beliau fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Jadi banyak orang disiksa kubur itu sebabnya karena tidak menjaga diri dari air kencingnya ya. Walil Hakim ya, riwayat yang lain dari Imam Hakim, aktsaru 'adzabil qabri minal baul. Jadi kebanyakan orang diazab kubur sebabnya adalah air kencing. Ajib ya. Wa huwa sahihul isnad, dan isnadnya adalah sahih, sanadnya sahih ya. Berarti ini hadis sahih. Adzabil qabri haqqun wa huwa mimma yajibul imanu bihi bil ghaib. Nah, jadi penjelasan umumnya dari hadis ini, pertama beliau menekankan untuk meyakini azab kubur ya, untuk meyakini azab kubur. Fa inna adzabul qabri haqq ya, biasanya ini yang ditalkinkan kepada mayit ya. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini adanya azab atau nikmat kubur ya. Beda dengan Mu'tazilah nanti. Mu'tazilah mengingkari azab kubur. Mereka enggak meyakini adanya azab kubur. Enggak. Itu Mu'tazilah ya. Kalau kita Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya siksa ataupun nikmat kubur. Fatalqur istinzahi minal bauli yuaddu ila talwithil badan wa thiyab. Bagaimana ceritanya kok bisa enggak istinzah dari baul ya, atau enggak hati-hati ketika buang air kecil kok bisa nyampe azab kubur? Dari mana ceritanya tuh? Nah, kata beliau, iya, karena ketika kita tidak istinzah, ketika kita tidak hati-hati, tidak apik ketika buang air kecil, yu'addi ila talwithil badan wa thiyab. Itu menyebabkan kepada penajisan badan dan pakaian. Iya, enggak tuntas, apalagi yang berdiri itu. Kalau berdiri hampir dipastikan enggak tuntas. Selain nanti akan berpotensi menyebabkan penyakit ya, apa namanya? Kalau enggak tuntas itu batu segala macam gitu ya. Wa dzalika yufdi ila butlanil ibadat, dan dari penajisan badan dan pakaian itu menyebabkan batalnya ibadah. Iya, kalau wudunya enggak sah, salatnya enggak sah, wudunya enggak sah, tawafnya enggak sah, tawafnya enggak sah, hajinya enggak sah. Iya, kalau tawafnya tawaf ifadah, tawaf wajib ya kan, enggak sah nanti gitu. Itu gara-gara si kencing. Walidza kana minadz-dzunubil kaba'ir. Makanya di sini para ulama memasukkan adamul istinzah minal baul termasuk al-kabair ya, termasuk dosa besar adalah tidak membersihkan air kencing. Dosa besar. Ini terungkap dari hadis Jaridun Nakhl, hadis pelapah kurma. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, beliau melewati dua kuburan dan kata beliau, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab, dan keduanya diazab karena dosa besar. Keduanya diazab karena dosa besar. Amma haduma fa innahu yamshi bin namimah. Salah satunya adalah pelaku adu domba, provokator, buat perpecahan. Yamshi bin namimah. Jadi kemana-mana nebar fitnah tuh. Namimah itu fitnah, adu domba. Sini berantem ya, provokator lah ya, penyusup. Wa amal akhar, itu yang pertama, diazabnya karena dosa besarnya itu tuh, adu domba, provokator, fitnah segala macam, hoax. Yang kedua, fa innahu la yastatiru min bauli. Yang kedua ini dia tidak bisa menjaga dirinya dari air kencing. Sama-sama diazab, dua-duanya karena dosa besar. Nah, ini makanya kata beliau di sini tidak bisa menjaga diri dari air kencing termasuk dosa besar. Ini Rasulullah mengambil pelapah kurma, dibelah dua, ditancap kedua-duanya itu. La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksanya diringankan selama pelapah kurma ini belum
belum mengering ya. Kalau di sana pelepah kurma, kalau di kita tabur bunga mungkin ya, karena di kita adanya bunga bukan pelepah kurma. Fakan aktsur adzabil qabri minhu ya, makanya banyak azab kubur itu disebabkan dari kesepelean ya, menyepelekan air kencing itu. Nah, di sini saya tutup dengan ini ya. Nah, kata beliau di sini isbatu adzabil qabri wa an'amatahu min adzamil ibtiad anil baul. Dari hadis ini disimpulkan pertama, adanya azab kubur. Nah, adanya azab kubur sebagaimana nikmat kubur juga ada. Wa an'amatahu, dan sebagaimana informasi dari Rasulullah SAW, kebanyakan orang itu diazab di kuburnya karena adamul ibtiad minal baul, sembarangan ketika buang air kecil, nggak bisa menjaga pakaiannya, badannya dari air kencing tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'jilul uqubah fil qabri liman lam yastanzih minal baul. Jadi orang yang sembarangan ketika kencing itu azabnya dimajukan tuh. Sebelum di akhirat itu dikubur sudah diazab dulu tuh. Di akhirat nanti ada lagi jatahnya. Ajib ya. Padahal sepele menurut kita ya. Tapi efeknya luar biasa. Makanya ada ta'jilul uqubah. Dipercepat hukumannya, sebelum di akhirat dikubur sudah disiksa sama Allah tuh. Yang ketiga, najasatul baul, ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Yang keempat, wujubu izalatin najasah, wajib menghilangkan najis. Jangan pernah main-main dengan najis ya. Karena kalau misalkan gak suci ya itu tadi, apalagi kalau berdiri ketika kita ruku keluar lagi, batal sudah sholatnya. Najis baju kita dipakai sholat lagi yang nggak suci, nanti nggak sah sholatnya. Kalau seumur hidup kayak gitu berarti nggak ada yang sah sholatnya. Ya, seumur hidup kencingnya nggak pernah nongkrong tuh, nggak pernah duduk, nggak pernah nongkrong ya, berdiri terus. Setiap ruku keluar lagi misalkan ya, nggak tuntas. Ya udah berarti sholatnya seumur hidup nggak ada yang sah. Ya wajar kalau diazab ya, wajar kalau diazab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya? Cukup. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.